Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bara yang ngumbara ketemu lagi dengan kami Kang Among Tea di acara Ngumbara Yuk. Hayu. Hayu. Alhamdulillah pada kesempatan ini di episode yang berikutnya kali ini kita tetap dalam ngobrol Ngumbara Yuk, ngumbaran mana bulan Ramadannya. Pada kesempatan ini kita kedatangan tamu lagi nih. Aduh, ini kayaknya tamunya agak sedikit eksklusif sekali, dalam pandangannya udah beda banget. Oke, jangan banyak berbicara, kita langsung aja kenalan sama yang satu ini narasumbernya. Sokang, mangga kenalan heula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sahabat Ngumbara, perkenalkan saya Dede Ahmad Maulana atau biasa dipanggil Bang Kotek. Bang Kotek, iya. Bang Kotek, berarti manggilnya abang apa akang ya itu ya? Biasanya panggil abang boleh, akang boleh. Bebas saja kita mah. Iya, jadi menengan akang Kotek, abang Kotek genah namanya. Bang Kotek. Bang Kotek, oke. Bang Kotek, terima kasih banget sebelumnya datang di acara Ngumbara ini. Sama-sama. Iya. Barangkali ini mudah-mudahan bisa menjadi silaturahim yang lebih erat lagi dengan kami ya. Amin, amin. Ini ngomong-ngomong, sebelumnya saya sengaja undang Bang Kotek ke sini itu sebenarnya pengennya mah main sih ke sini ya. Walaupun hanya sekedar kopi yang disajikan di sini nggak apa-apa ya. Ya alhamdulillah kita juga udah kangen sama gitu. Apa namanya nih? Odading. Odading. Buatan Ece di datanya. Dan mudah-mudahan bisa diterima oleh Bang Kotek di sini ya. Amin. Oke, Bang Kotek, sebelumnya ini kita sambil ngobrol aja biar enak. Kira-kira Bang Kotek sekarang ini sehariannya apa sih, Bang? Kita kegiatannya ya, kalau kita terkenalnya ya gimana ya, terkenalnya di rumah akikah Bang Koteknya. Oh, akikah. Iya, rumah berarti akikah. Bang Kotek punya ternak domba ya? Ya alhamdulillah ternak mah ada, karena kita emangnya hobi ya gitu, hobi ya disebut pencinta ya pecinta gitu. Sama sapi juga kenapa? Ada sapi juga. Ada. Oh, berarti persediaannya apa, persiapan situ bisa menjual ternak domba sama sapi juga, Bang ya? Iya. Oke, luar biasa. Kita menyediakan juga catering, terus jasa potong, terus daging kambing, daging sapi juga insya Allah kita ada, gitu kan. Emang kita genrenya di situ. Oh gitu. Iya. Barang Ngumbara luar biasa nih, kita kedatangan tamu kita, nggak apa-apa kita ngobrol. Pengen tahu sebenarnya Bang Kotek ini siapa gitu ya. Oke Bang, berikutnya gini. Bang Kotek kan sebenarnya kan bisa bikin usaha di akikah itu dari tahun berapa, Bang? Kalau kita mah di kambing di sapi emang hobi dari kecil, Kang. Cuman kita dari 5 tahun ini kita bikin usaha gitu kan. Karena kita mikir gimana nih caranya hobi bisa dijadiin usaha gitu. Iya. Karena genrenya kita pertamanya itu buruh pabrik gitu. Awalnya kerja gitu Bang ya? Awalnya kerja, kita di satu PT, dioper-oper kesana kesini gitu kan. Akhirnya kita di suatu tempat di Lampung, di proyek Lampung, kita mikir gimana caranya nih hobi kita bisa supaya jadi usaha. Oh gitu. Gitu. Akhirnya kita cari tahu ya lewat media sosial, YouTube, kita cari tahu bagaimana caranya nih kambing ini bisa jadi usaha, sehari-hari bisa menghidupi kita, gimana caranya. Itu akhirnya kita cari tahu ya. Tercetumlah pertamanya kita buka warung sate. Oh, awalnya kita buka warung sate, kita nanya sama guru bagaimana, gitu kan. Itu tuh langsung abang yang turun? Alhamdulillah kita yang turun, gitu. Akhirnya kita bikin warung sate. Nah ternyata ada tetangga yang minta mau syukuran sekaligus najar. Bisa nggak nih sambil dipotongin akikah? Bisa nggak? Gitu kan. Akhirnya kita nggak punya background, gitu kan. Ya udah nekat lah, gitu kan. Banyak cari tahu. Akhirnya berhasil tuh sekali, gitu kan. Gitu, kita berhasil sekali. Akhirnya banyak yang pesan gitu, ya. Alhamdulillah banyak yang Oke, luar biasa. Bang Kotek, ini kan Ngumbara ini sebenarnya mah ekornya itu ngumbaran mana bulan Ramadan. Tapi dibikin kalimatnya Ngumbara. Mungkin orang bertanya Ngumbara itu apa ya?
Mungkin terbesit gak di Bang Kotek itu ngumbara itu apa? Ngumbara itu setahu kita itu apa ya namanya merantau gitu. Iya, merantau gitu. Kayak dulu kita juga kerja itu ngumbara ke kampung orang. Pernah ngumbara ya kan? Pernah ngumbara dulu zaman masih kerja di satu PT lah gitu. Berarti udah ngalamin yang namanya berada di daerah luar Jawa pernah, Bang? Udah pernah. Gitu. Nah, itu emang ngumbara, Bang, yang dijadikan ikon kita. Cuman ngumbara di sini kita kembalikannya itu bukan ke arah itu, walaupun sebenarnya diambil dari situ, Bang. Ya. Ngumbara. Nah, di sini tuh ngumbara itu ngumbaran mana? Bulan Ramadan. Ya. Artinya kita di sini mencoba ngobrol, sharing bagaimana caranya kita bisa berbagi pengalaman dengan pemirsa di sini, dengan yang lainnya. Barangkali ada orang kok, ya kayak tadi Bang Kotek bilang, saya punya hobi yang bisa menjadikan sebuah kualitas gitu. Ternyata ada, Bang, ya gitu ya. Alhamdulillah. Ada gitu. Nggak apa-apa ya, Bang, sambil cerita, Bang, ya. Nggak apa-apa. Bagi-bagi ilmu buat yang lainnya lah gitu. Kita juga seneng untuk kali ini diundang di Ngumbara. Ya kita juga sebenarnya udah lihat-lihat gitu kan. Akhirnya ya subhanallah gitu malam ini kita diundang di sini gitu kan. Padahal kita bukan apa-apa ini di sini. Iya. Gitu. Walaupun hanya kopi aja yang datang ya. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, Bang Kotek, mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi buat yang lainnya. Amin. Ada waktu pertama kali Bang Kotek sebelum terjun di Akikah itu barangkali ada kendala nggak, Bang? Ya pasti namanya orang usaha ya pasti ada kendala, ada pasang surut apa gitu kan, perjuangan ya pastilah. Kayak yang podcast-podcast sebelumnya gitu kan. Pasti orang juga pasti ada kendala. Kita juga banyak hitungannya gitu. Tapi tatkala kendala itu datang ke diri Bang Kotek, sebenarnya trik apa sih Bang Kotek sehingga bisa menyelesaikan permasalahan itu dan bisa bisa seimbang dengan permasalahan itu? Barangkali ada sedikit cara trik gitu Bang Kotek. Ya sebenarnya yakin aja gitu, yakin gitu. Kalau kita misal katanya nggak tahu ya nanya sama senior gitu, gimana caranya, cari tahu gitu. Yang penting sih intinya kita benar gitu kan. Ya niatnya niatnya benar gitu, tekun, ulet gitu kan. Ya amanah orang kita kita jalankan gitu kan. Kan kalau akikah itu selain sajian atau misal katanya selain pemasaran juga kitanya juga yang menjalankan harus amanah. Iya, harus tahu juga cara-caranya. Gitu. Berarti Bang Kotek sebelum ke akikah itu sempat belajar dulu ya, Kang? Ke guru-guru Abang gitu ya? Ya dibilang belajar ya belajar, cuman banyak cari tahu, banyak tanya. Itu luar biasa, makanya penting ya pembelajaran, Bang, ya? Betul. Penting banget. Nah, makanya pas waktu saya melihat background Abang di akikah, emang luar biasa sekali, Bang, gitu ya. Yang saya inginkan itu Abang tatkala sebelum ke akikah itu kan sempat kerja dulu tuh, merantau gitu ya. Beda nggak, Bang, perasaan waktu kerja sama yang sekarang ini bikin akikah? Ya dibilang sama sih hitungan gitu, cuman kalau kerja kan kita capeknya juga hitungannya gitu kan, kita ya buat orang lain gitu. Kalau sekarang capeknya kita itu ya buat kita sendiri gitu. Iya, hasil kita buat kita sehingga bisa ada sebuah kualitas yang lebih menarik di situ ya, Bang. Iya, betul. Oke, luar biasa, Bang. Bang, sebelumnya nih agak sedikit dulu kita pengen tahu sejarah Abang dulu nih, dari mulai Abang kecil gitu. Pada waktu itu Abang sebenarnya pernah belajar di mana sehingga Abang itu tahu-taunya bisa seneng ke akikah gitu, terus bisa sampai sekarang ini konsisten di akikah ini gitu. Perjalanan pertama Bang pernah dulu SD-nya di mana, Bang, dulu gitu? Kalau SD nggak ada pembelajaran akikah gitu kan, cuman SD di Cikiwo 1. Habis ke SD ke SMP ya, Bang? SMP. Ya? Sempat ngalamin pesantren nggak, Bang, dulu? Sempet pesantren, ya cuman pesantren apa ya namanya, pesantren ya pesantren kilat lah gitu kan gitu. Kilat. Yang dekat gitu. Yang dekat rumah gitu. Kebenaran dekat rumah. Dulu pengajian biasa gitu kan. Akhirnya banyak muridnya gitu kan.
tercetumlah jadi pesantren Oh, gitu kan. gitu. Jadi kita bareng-bareng di situ. Ya. Ikut. Ada hikmah dari situ bang ya? Banyak banget di situ. Ya kita belajar mandiri gitu kan, belajar agama udah pasti gitu kan. Bahkan kita juga banyak ilmu motong juga di situ dikasih tahu sama guru di situ. Ada ya? Gitu kan ada. Luar biasa bang. Berarti sekarang ini tatkala abang masuk ke pekerjaan akikah itu dibilang nggak terlalu kaget banget karena ada pembelajaran sebelumnya bang ya? Iya betul. Oh gitu. Itu gimana? Waktu masuk ke akikah itu tantangan dari keluarga mendukung nggak bang dulu itu? Nah, itu dia. Udah otomatis. Karena kita buka pertama kali udah mulai fokus di akikah, itu kita ngomongnya sama orang tua itu kita masih kerja. Oh, sempet bohong dikit gitu ya? Ya, ngebohong dikit lah. Kita mulai buka-buka ini tuh kita ngebohong gitu kan. Iya. Kita mau usaha gitu kan. Karena udah otomatis kalau namanya berhenti kerja itu udah pasti orang tua itu pasti marah gitu kan. Karena Jadi kita- ada sedikit karakter berbeda mungkin ya bang ya. Kekhawatiran abang berbohong itu bukan karena disengaja berarti bang. Bukan, Karena ada penyelamatan tersendiri ya bang. Ya? betul. Terus gimana bang? Kayaknya seru nih. Nah gitu kita pertama kali buka akikah itu kita bilang kita masih kerja padahal kita udah mundurkan diri gitu kan karena kan nggak mungkin dua hal itu dua pekerjaan itu bareng kan karena bertentangan gitu. Akhirnya 1 bulan 2 bulan nah ketahuan akhirnya kita sempet nggak diajak ngomong sama orang tua itu 3 bulan. Ya Allah. 3 bulan. Segitunya, bang ya. Iya. Luar biasa. Cuman kita kalau orang tua udah begitu, kita ngelawan enggak ya udah kita jalanin aja. Yang penting kita nggak minta lah gitu. Nah, di situ ekonomi kita ya parah lah gitu kan dari kita karyawan, udah karyawan tetap, udah status, udah lumayan gitu kan. Gaji lumayan. Gaji udah lumayan lah gitu kan. Terus? Udah lumayan akhirnya ya kita pilih ya hobi kita. Ya cuman kita diskusi sama istri gitu kan. Gimana nih kalau kita fokus di sini aja deh, masa gak ada rezekinya gitu kan. Nah, akhirnya bini malah seneng gitu kan, malah seneng gitu karena kita nggak dioper-oper lagi dah gitu kan. Ya mungkin lagi lope-lopenya kan sama Iya, kita lagi gitu. kangen-kangennya Lagi gitu ya. kangen-kangennya gitu kan. Lagi baru-barunya akhirnya bini seneng gitu kan diolah sama bini berdua gitu. Akhirnya kita punya tantangan dari orang tua diizinin, oke, nggak apa-apa buka usaha begitu, cuman sambil kerja. Akhirnya ya udah kita buat nyenengin orang tua, kita kerja lagi sambil buka usaha. Iya. Itu subhanallah Kang perjalanannya. Jadi kita pulang kerja jam 5 gitu kan, sampai rumah habis maghrib kita potong kambing, Iya. kita nusukin sate karena di zaman dulu itu belum lihai kayak sekarang nusukin sate itu anggota-anggotanya. Masih belajar ya? Masih belajar 100 tusuk aja itu bisa berapa jam gitu kan. Gitu. Jam 1 malam kita selesai nusukin sate gitu kan. Jam 4 pagi itu kita udah ke pasar pakai baju seragam gitu kan. Akhirnya belanjaan ditaruh di ojek, istri sama rekan-rekannya itu olah. Nah nanti kita pulang kerja kita kirim catering, motong lagi jam 1 lagi. Itu kita sempat kurus di situ. Ya Allah. Nah, Karena saking diporsir ya bang ya. Iya. Kerja iya. Iya. Karena pada waktu itu menyelamatkan antara kekhawatiran orang tua ya bang. Ya. Betul. Luar biasa. Jadi abang ini punya pendidikan di luar di luar nalar orang lah. Kadang-kadang kan gini bang. Kadang-kadang kan kalau misalkan orang udah bertentangan dengan orang tua, kadang-kadang banyak yang putus asa rata-rata bang ya. Tapi ternyata abang bisa mengimbangi antara apa yang terjadi di dalam lingkup keluarga dan juga abang juga udah punya keluarga. Berarti pada waktu itu akikah udah nikah bang ya? Udah nikah. Oh, udah nikah. Gitu. Justru selain tantangan itu, kita ekonomi juga mungkin ekonomi juga lagi parah-parahnya itu kan. Sedangkan kita bayangin dari gaji gede, tiba-tiba kita penghasilan seadanya gitu kan. Dan kita nggak punya modal hari itu. Nggak punya modal itu, bener-bener nggak punya modal. Pertamanya kita dagang sate aja, kita kambingnya itu ngutang. Oh, gitu. Awalnya. Mungkin sampai sekarang juga kadang-kadang masih ngutang. Iya. Gitu. Cuman tapi bisa ke-manage sekarang bisa ke-manage gitu kan. Zaman dulu itu kita jadi waktu mau motong aja buat gantungan kan karena satenya sate gantung gitu. Nah, gitu kan. Kita ngutang dulu abis itu baru bayar gitu kan. Ya Allah. Itu kita harus cerita nih Kang nih Iya, gitu kan. apa-apa. Harus cerita
itu kita pesangon, pesangon dari apa? Dari PT itu habis, gitu kan. Terus jaminan hari tua, gitu kan JHT itu habis. Ya. Sampai mohon maaf, mungkin jangan sampai jangan dicontoh, gitu kan. Mas kawin kita itu 25 gram habis. Saking kita mengolah untuk usaha gitu, Bang ya. Iya, gimana caranya pokoknya jangan sampai nggak jalan nih, pengen tahu sampai di mana gitu kan. Ya istri sih hepan-hepan aja itu kan. Luar gitu. biasa barang ngumbara. Tapi lah sebelum lanjut Bang, ngopi heula. Aduh, ini udah pengen ngopi ini. Sok ngopi. Iya. Ngarokok ge teu Sambil ngerokok nggak apa-apa. Enggak apa-apa. Sok, mangga ngopi heula. Iya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Iya. Kopinya. Ini Bang ada request pertanyaan Bang. Sok Bang ngarokok heula, tenang ya Bang. Siap, ngerokok. Emang kalau nggak ngerokok agak nervous dikit. Iya, kan kita di sini cuma ngobrol aja Bang. Biasa main di kandang, ini jadi main di sini kan kita kayak gimana gitu. Iya, antara kandang sama kamera beda ya Bang? Beda. Iya, nggak apa-apa. Kita belajar sama, saya juga belajar Bang. Siap. Oke, ini pertanyaan nih Bang, ada yang nanya nih. Bang, biasanya jasa potong paling banyak sampai berapa ya? Kalau kita sih apa namanya ya, mau berapa ekor pun insya Allah kita siap, karena kita di samping orang kita juga punya trik tersendiri, Kang. Tapi yang pernah kita alami itu Lebaran Haji ya, Lebaran Haji kita bisa sampai 20 ekor itu pernah, cuman Nggak, ekor tuh domba apa sapi. Subhanallah. Kalau kambing udah nggak kehitung kalau Lebaran Haji itu, gitu. Iya. Kadang-kadang kita juga suka nggak kepegang, gitu kan, gitu. Kita biasanya kalau Lebaran Haji itu kita lihat dulu nih berapa yang masuk, gitu kan. Makanya nggak bisa dadakan kalau di kita itu kan gitu. Berarti jasa potongnya itu cara membaginya apa, ada harga jasa potong apa gimana Bang? Ada. Oh ada. Ada. Ya? Tetap ada ya? Ada. Kalau sapinya dari luar, biasanya kita ada biaya potongnya gitu kan, tergantung besar kecilnya sapi itu sekaligus gitu kan. kelet gitu Bang. Nah, sampai rapi, sampai nyacagin, bahkan kalau misalnya sampai dimasukin ke kantongnya aja kita udah siap. Oh gitu ya. Gitu. Oh ada timnya Bang ya? Ada gitu timnya. kan. Itu Kita biasanya ada tim. kalau di bulan haji itu berapa tempat Bang? Itu sampai kepegang nggak sih gitu kalau banyak gitu? Kita biasanya sekepegangnya aja, yang penting udah ke koordinator gitu, ke koordinasi gitu kan. Iya. Misal katanya kita ada 3 tim gitu kan, tim yang pertama kemana gitu kan. Itu juga tim kita udah kita siapin, harus kelar sekian jam hitungannya gitu kan. Harus kelar, kalau enggak ya kita nggak kepegang. Sebenarnya bukan masalah duitnya gitu kan, karena nggak enak kadang-kadang ini juga kenal. Oh gitu. Iya. Biasanya kalau sapinya dari kita hitungannya gitu, itu biaya potongnya agak rendah gitu kan. Bahkan kalau banyak kita bisa gratiskan gitu. Iya. Gitu kan. Wah, boleh nih nanti pemirsa yang mau ikutan akikah atau ikutan kurban, ada di namanya apa sih Bang? Rumah Akikah Bang Kotek. Bajunya coba Bang di eta Rumah Akikah Bang Kotek. Insya Allah mudah-mudahan kita sama-sama saling belajar, sekaligus juga kita memahami sebenarnya perjalanan Bang Kotek pun juga nggak sebegitu langsung jadi ya Bang ya. Iya. Ada proses perjalanan yang luar biasa. Sebenarnya baju ini kita punya stok dulu. Oh gitu. Jadi kadang-kadang ada buat souvenir gitu kan. Oh gitu. Ada buat souvenir. Tadinya kita mau bawa buat sahabat Ngumbara nih. Luar Tadinya biasa, gitu kan, karena berhubung stoknya lagi habis kan, karena bulan puasa itu ya agak menurun gitu kan. Ya memang kalau kalau akikah, rumah akikah manapun kalau puasa itu agak sedikit menurun lah gitu kan. Jadi stok souvenirnya itu kita agak sedikitin, kebenaran lagi habis gitu. Tadinya kita mau bawa buat sahabat Ngumbara. Emang sih kita juga ngedadak sih nggak apa-apa. Tapi nggak apa-apa sih, ditunggu aja nih. Kalau emang mau siapa, insya Allah lah kita sama-sama saling saling mendoakan. Mudah-mudahan berkah semuanya Bang Kotek gitu. Karena emang dalam hal ini yang sering dikhawatirkan oleh kita itu kadang-kadang gini Bang. Kita udah kenal, abang udah hebat, lupa sama Ngumbara nih. Kayak begitu gitu. Saya pengennya mah mudah-mudahan tetap silaturahmi kita terjalin Bang gitu. Insya Allah enggak gitu. Justru kesini juga agak kangen juga, udah lama nggak kesini. Kita dapat undangan, kita bilang kaget gitu kan. Ya alhamdulillah. Padahal kita tuh siapa gitu. Iya. Nggak apa-apa Bang. Karena sebenarnya gini,
dalam hal ini Ngumbara itu punya niat yang paling utama itu adalah kekuatan silaturahim. Yang keduanya emang kita bagi-bagi pengalaman lah gitu. Karena belum tentu saya juga yang begini bisa tahu, bisa mampu tentang kemampuan Bang Kotek gitu. Nah, boleh dong sepertinya buat Baraya Ngumbara nanti ya. Ya, siap. Insya Allah. Oke. Mungkin nanti episode selanjutnya lah. kalau Iya, kita diundang lagi. siap. Oke, Bang Kotek. Ini yang paling saya mau nanya lagi ke Bang Kotek dan antaranya ini sekarang ini dalam akikah itu sulit gak sih dalam pencarian binatang ternaknya gitu untuk saat ini? Apa ada sebuah sistem cari sapinya itu atau cari dombanya itu ada channel khusus gitu? Gimana, Bang? Kalau zaman dulu mudah, Kang. Kalau zaman sekarang mungkin ya orang juga banyak yang sekarang udah agak ngerti di akikah gitu kan. Jadi buka ya. Ngerti di akikah juga. Terus kalau sekarang orang yang punya anak gunting rambut itu kayaknya kalau nggak potong kambing, nggak akikah itu kayaknya kurang gitu Iya, kan. betul. Gitu. Sekarang itu kayaknya agak sulit gitu kan. Nggak sulit-sulit banget sih hitungannya gitu. Cuman ya agak beda zaman dulu. Kalau dulu kan gampang kayak mau gimana juga ada kan. Kalau sekarang kita harus juga walaupun stok di rumah ada, kita juga harus ngimbangin paketannya apa gitu. Kadang ada yang di rumah, kadang-kadang ya kita harus cari dulu. Gitu. Tapi untuk pencarian kambing Mas Sapi mah mudah kali ya? Ya kalau kitanya udah bermain lama, ya insya Allah mudah gitu. Ya. Jadi kalau di akikah itu tatkala Bang Kotek Mas udah akikah, secara spontanitas Bang ya, kenal sama orang-orang peternak gitu ya. Makanya kalau udah pertama kali kita mulai ya itu jalannya pasti ada aja gitu kan. Paling jauh ada rekan jauh tentang bisnis ternak dari mana tuh Bang? Pernah ngambil dari mana gitu? Oh kalau ngambil kita ya banyak, cuman nggak terlalu akrab-akrab. Tapi kalau pengiriman kita sampai Cengkareng itu yang subhanallah itu sampai Cengkareng. Orang Cengkareng ke Abang minta. Kalau kita pikir-pikir pakai logika itu nggak masuk akal gitu kan. Dari Cengkareng ke sini aja, jangankan dari Cengkareng, dari sini aja lah, dari sini aja sampai ke tempat kita itu udah ngelewatin tukang kambing berapa gitu kan gitu. Paham. Disitulah ada sebuah siasat dari Allah ya Bang ya. Subhanallah. Yang mungkin di luar logika yang Abang bilang. Karena emang kalau udah orang itu bersungguh-sungguh, maka kesungguhan itulah akan datang kepada diri kita sendiri. Makanya di sini unik sekali karena dari awal saya lihat cerita Bang Kotek, dari pengorbanannya, perjuangannya, ini mudah-mudahan Bang Kotek bisa menjadi ibroh, artinya supaya mengingat kembali bahwa perjuangan Bang Kotek itu luar biasa. Ini bisa jadi cerita unik nih buat anak cucu. Bahwa lama bapak teh begini gitu ya. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah semangat buat Bang Kotek juga. Nah, yang ini Bang Kotek, kadang-kadang kan orang kalau memotong itu harus punya kualitas pisau gitu ya. Itu pisaunya Bang Kotek juga khusus ya Bang ya? Kalau mungkin kalau pisau yang lebih kualitasnya lebih bagus ya mungkin Akang gitu kan punya. Gitu ya. Kan? Nah, kalau kita ya yang penting kita tahu struktur ketajamannya itu udah tahu lah hitungannya gitu. Berarti udah bisa Bang ya. Kalau ada stoknya Bang. Kalau golok potong itu yang kita pernah coba ya, mungkin ya beda-beda pemegangan. Itu Cibatu bagus. Cibatu bagus. Bang, dalam Abang mengurus rumah akikah ini, ada nggak beberapa orang yang udah Abang kasih pelajaran sehingga dia bisa buka atau sehingga dia udah ada murid-murid Abang yang bisa kayak Abang ini? Banyak. Alhamdulillah ada. Banyak juga ada lah, nggak banyak lah, ada lah gitu kan. Bahkan sekarang udah buka sendiri gitu kan, udah jasanya udah kepake gitu kan. Ya kita seneng gitu, kita nggak dikasih juga ya seneng lah, alhamdulillah. Gitu. Tapi ilmunya udah saya berikan, mudah-mudahan jadi keberkahan buat kita ya Bang ya. Gitu. Luar biasa Baraya Ngumbara. Ini perjalanan Bang Kotek ini dari mulai pekerja keras dulunya sampai dilempar katanya kerjanya ke daerah luar Jawa, sampai dia punya pemikiran di sana itu pengen punya usaha sendiri dengan hobi sendiri yang bisa menghasilkan sebuah penghasilan yang luar biasa. Ternyata ya tadi manjada wajada kalau bahasa kita mah ya. Jadi siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan ketemu daripada hasilnya itu. Nah,
Baraya Ngumbara, kita kembali lagi kalau misalkan kita melihat dari kultur Bang Kotek ini, Bang, berapa usia Abang sekarang, Bang? Usia jadi malu nih, ada 20-an kali. Aduh, masih 20 lebih. Lebihnya 9. 29 ya. 29 masih muda Bang segitu, masih Bang. muda lah, masih unyu-unyu. Iya, anak udah berapa, Bang? Makanya kita pikir kita masih muda gitu. Jangankan cari mbak juga masih sanggup. Aduh, ya, jangan dulu lah. Iya, kasihan. Anak berapa Bang sekarang, Bang? Anak alhamdulillah 2. Oh, 2. Istri masih 1. Istri Masih hampir 2 kalau nggak ketahuan mah. Aduh, jangan sampai Bang, kasihan. Bohong, bercanda. Iya, nggak apa-apa. Iya. Kalau Bang Kotek ini emang begitu. Iya. Orangnya selalu memberikan suasana menjadi meriah gitu. Bener. Walaupun kondisinya kita lagi suntuk, kalau ada Bang Kotek itu jadi, waduh, semangat banget ya. Oke, Baraya Ngumbara, beberapa pembelajaran dari Bang Kotek tadi kita telah sama-sama saksikan. Barangkali closing dari kami tentang Ngumbara ini, mudah-mudahan Bang Kotek bisa memberikan motivasi yang terbaik. Amin. Karena kita di sini sambil sharing, Bang, sambil juga bagi-bagi ilmu. Nah, satu dong, Bang, utarakan sebuah motivasi buat pemirsa yang lainnya di bulan Ramadan ini. Bagaimana kayak seperti karakter Abang ini memotivasi buat diri Abang, bisa dong kasih ke yang lainnya. Ya sebenarnya kalau buat ngasih motivasi ya malu ya, kita juga bukan siapa-siapa. Cuman ya menurut pelajaran hidup kita, kalau kita mau usaha atau kita mau dagang gitu, walaupun kita rugi, karena usaha itu ada untung ada rugi gitu kan. Yang penting kita bagus sama customer. Udah itu aja. Berarti etika ya, Bang ya. Etika mungkin katakan etika berdagang lah gitu kan ya, gitu. Karakternya jadi bisa dirasakan sama yang karena kan kalau kalau kita sendiri kadang-kadang dicak nih, oh kita paketan misalkan gitu kan, karena harga kambing kan nggak stabil gitu kan. Yang penting buat customer itu ya rapi lah, apa yang dia mau itu ya kita turutin gitu. Makanya apa aja customer maunya yang kayak gimana gitu kan, ya harus ada gitu kan, harus bisa gitu. Oke, bagus, luar biasa. Bang Kotek, yang tanya deh, gimana kalau bulan puasa sama bulan Ramadan sama bulan biasa itu beda nggak pendapatannya sekarang? Ya puasa ya agak beda gitu kan. Yang ada tapi nggak terlalu banyak kayak biasanya gitu. Emang udah diatur sama Allah? Emang udah diatur karena memang tukang kambing itu genrenya harusnya bulan puasa itu ya ibadahnya ya yang ini. Biasa. Ini nih yang mahalnya ini. Kita tetap aja tidak boleh meninggalkan kewajiban kita kepada Allah ya, Bang ya. Siap, benar. Oke. Makasih Bang Kotek atas sama-sama. Mudah-mudahan Bang Kotek nggak kapok kalau dipanggil lagi ke sini. Ya, saya ditunggu nih sepertinya sama Baraya nih. Siap. Oke, Baraya Ngumbara, mungkin itu aja untuk season perbincangan saya dengan Bang Kotek, rumah akikah Bang Kotek, yang insya Allah menyediakan semua kebutuhan tentang akikah ataupun kurban. Langsung aja hubungi Bang Kotek ya, jangan kemana-mana. Dan jangan lupa nanti alamatnya nanti di sini nih ada ya, nanti di share buat pemirsa Baraya atau Baraya Ngumbara yang mau minat, nanti tinggal dilihat. Mungkin ini ya pertemuan saya dengan Bang Kotek, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngumbara yuk. Hayu. Hayu.